Pernah nggak sih kamu pengen ngelakuin sesuatu yang baru atau niat untuk berolahraga, tapi udah berhenti di sebatas niat aja? Kalau iya, tonton terus video ini ya. Segmen Katalis kali ini adalah tempat kita belajar dan berbagi informasi tentang gaya hidup yang aktif dan sehat. Kamu udah nonton video kita yang sebelumnya belum? Itu video yang tentang apa sih kebiasaan atau habit itu, berapa lama sampai terbentuk kebiasaan baru. Kalau belum, klik link di description box kita ya. Setelah kita tahu tentang waktu yang dibutuhkan untuk bisa memulai kebiasaan baru, terus tahu tentang definisi mengenai habit atau kebiasaan itu, dan kenapa merubah kebiasaan itu susah, saatnya kita bahas tentang gimana cara untuk memulai sesuatu kebiasaan baru atau habit baru yang lebih sehat sesuai janji aku di video sebelumnya. Berdasarkan Harvard Health Publishing di tahun 2010, ada 7 cara nih buat kamu biar bisa memulai kebiasaan yang baru. Yang pertama, pilih tujuan kamu. Yang kedua, ajukan pertanyaan besar. Yang ketiga, pilihan untuk perubahan. Yang keempat, buat komitmen. Dan yang kelima, temukan rintangan yang mudah. Keenam, cari cara untuk melewati rintangan itu. Dan yang ketujuh, imbalan atau hadiah sederhana. Buat tahu lebih detailnya, tonton terus ya. Yang pertama, pilih tujuan kamu. Tujuan yang menarik dan bisa dicapai sama kamu. Kemudian, tujuan yang nggak mesti harus pertama atau paling besar, tapi mulailah dengan kebiasaan yang bisa kamu lakuin secara rutin dan bisa kamu lakuin dengan mudah dan nyaman. Langkah yang kedua, ajukan pertanyaan besar. Apa sih mimpi besarmu? Contohnya seperti finish maraton, atau bisa pakai baju favorit kamu yang dari tahun lalu udah nggak muat, atau sekedar bisa kembali sehat dan bisa aktif untuk bisa kumpul dan main bareng anak-anak. Ingat ya, jika kamu tidak bisa menerjemahkan apa sih mimpi besarmu, nggak apa-apa, jangan terpaku di situ, kita move on ke langkah berikutnya. Langkah yang ketiga, pilihan untuk perubahan. Pilihlah sebuah perubahan yang pasti kamu bisa lakuin. Contohnya, mau makan yang lebih sehat atau mau rutin olahraga. Cobalah untuk konsentrasi pada satu pilihan perubahan yang benar-benar kamu bisa lakuin secara terus-menerus. Kalau udah cocok dan nyaman, baru kamu fokus ke pilihan perubahan yang lainnya. Ingat ya, satu persatu. Yang keempat, buat komitmen terhadap diri sendiri. Buatlah janji tertulis atau lisan kepada diri kamu. Kalau aku sih lebih senang kalau janjinya tertulis ya. Kaitkan juga terhadap 1 atau 2 orang pendukung kamu, support system kamu, atau orang-orang terdekat kamu yang kamu nggak pengen kecewain. Contohnya, pasangan kamu, orang tua, sahabat. Kenapa? Karena itu akan membantu kamu saat kamu menghadapi masa-masa sulit. Contohnya, saat kamu kehilangan komitmen untuk bangun pagi karena pengen olahraga. Terus, kamu harus ingat, kenapa sih kamu ngelakuin itu? Karena kamu pengen merasa bugar dan pengen bisa main dengan anak-anak. Atau ingat kepada orang tua gitu kan. Nah, tulislah secara jujur dan pastiin kenapa hal itu penting buat kamu. Langkah yang kelima, temukan rintangan yang mudah. Pengen olahraga tapi susah untuk bangun pagi. Atau rencana diet kamu buyar karena kamu nggak punya stok makanan yang sehat. 2 hal itu adalah contoh rintangan yang sebenarnya mudah untuk kamu laluin, tapi ya gimana pun juga itu akan menghambat kamu. Langkah kelima, temukan rintangan yang mudah dalam tujuan kamu. Langkah yang keenam adalah pikirkan cara untuk melewati rintangan.
Setelah langkah kelima kamu udah mengetahui, mengidentifikasi apa sih rintangan yang mudah buat kamu, maka yang keenam adalah cara untuk melewatinya. Contohnya, yang kelima kan tadi udah aku sebutin. Rintangan yang mudah buat kamu adalah bangun pagi. Maka solusinya atau cara untuk mengatasi rintangan itu adalah dengan tidur lebih cepat. Yang kedua, misalnya contoh yang kelima, kamu nggak punya stok makanan sehat. Maka yang keenam, atau cara untuk melewati rintangan adalah dengan menambahkan buah, sayur, atau cemilan sehat ke daftar belanjaan kamu. Langkah yang ketujuh atau langkah yang terakhir adalah imbalan sederhana. Siapkan imbalan atau hadiah sederhana untuk diri kamu sendiri. Kenapa? Karena kamu sudah berhasil melewati rintangan yang sebenarnya nggak gampang untuk dilalui. Makanya kamu butuh imbalan atau hadiah untuk diri kamu sendiri sebagai bentuk apresiasi diri terhadap apa yang sudah kamu capai. Sebelumnya aku mau nyampein beberapa disclaimer dulu ya. Video konten kali ini hanya mengacu ke beberapa penelitian saja. Dan cara yang udah aku sampaikan belum tentu berlaku untuk semua. Ada yang bisa dengan cara yang udah aku sampaikan dan beberapa lainnya bisa aja dengan cara yang lain. Terima kasih ya sudah nonton video ini sampai selesai. Apabila kamu menemukan manfaat dari video ini, maka jangan lupa untuk klik subscribe dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian. Akhir kata, saya Randi Adi Pratama dan inilah Katalis.